Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga puasanya lancar. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Aditya Tadika Budiana, ada Teh Cutnar Kamila dan Teh Dila dari SIPA akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah bimbingan dan konseling perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Syari Fitra Reyaginansi MPD dengan judul presentasi karakteristik perkembangan remaja dan dewasa serta implikasi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja ke pendahuluan, di mana bahwa perkembangan individu merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang kehidupan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tentunya faktor tersebut meliputi biologis, psikologi, maupun sosial, di mana masa remaja dan dewasa merupakan dua tahapan perkembangan yang memiliki karakteristik khas serta tantangan tersendiri, di mana masa remaja yang mencakup rentang usia 12-21 tahun ditandai dengan perubahan fisik yang pesat akibat pubertas, perkembangan kognitif menuju pemikiran abstrak dan logis, serta pencapaian identitas diri. Itu menurut Harlock dalam penelitiannya tahun 2002. Sementara itu, masa dewasa yang terdiri dari dewasa awal, madya, dan lanjut merupakan periode di mana individu berusaha mencapai kestabilan dalam kehidupan pribadi, karir, serta hubungan sosial. Itu menurut Pavalia, Oud, and Feldman tahun 2008. Lalu apa saja karakteristik yang dimiliki oleh remaja dan dewasa? Yang pertama, pada karakteristik remaja. Yang pertama ditandai dengan perubahan fisik di mana pertumbuhan fisik remaja meningkat cepat dan mencapai puncak kecepatannya pada fase remaja awal 11-14 tahun. Karakteristik seks sekunder mulai tampak seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan rambut di ketiak atau rambut pubis gitu. Yang selanjutnya ada karakteristik seks sekunder. Ini tercapai dengan baik pada tahapan remaja pertengahan di antara usia 14-17 tahun dan pada tahap remaja akhir pada 17-20 tahun. Struktur dan pertumbuhan reproduksi hampir sempurna atau komplit dalam remaja telah matang secara fisik gitu. Yang kedua ada perkembangan kognitif, di mana kemampuan berpikir abstrak, logis, dan kritis mulai berkembang. Remaja mulai mampu memahami konsep-konsep yang kompleks dan mempertimbangkan berbagai kemampuan dalam pengambilan keputusan. Pada tahap awal, remaja mencari-cari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan pada remaja tahap akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk. Dan yang selanjutnya ada perkembangan emosional, di mana karakteristik perkembangan emosional pada masa remaja ditandai dengan fluktuasi emosi yang sering terjadi akibat perubahan hormonal dan tekanan sosial. Perubahan hormon terutama estrogen dan testosteron berperan dalam meningkatkan sensitivitas emosional sehingga remaja cenderung mengalami perubahan suasana hati yang cepat dari perasaan bahagia ke marah atau dalam waktu yang singkat gitu. Selain itu, remaja mulai mencapai identitas diri sebagaimana dijelaskan dalam teori psikososial Erikson, di mana mereka berada pada tahapan identity versus role confusion,
Pada tahap ini, mereka berusaha menemukan jati diri, menemukan nilai-nilai yang dianut serta mengembangkan kepercayaan diri dalam lingkungan sosialnya gitu. Dimana tekanan sosial juga berkontribusi terhadap perkembangan emosional remaja, pengaruh teman sebaya, ekspektasi akademik, serta tuntutan keluarga dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan perasaan tidak percaya diri pada remaja tersebut. Beberapa remaja mungkin mengalami konflik internal yang membuat mereka merasa merasa bingung dalam menentukan peran dan tujuan hidup. Kondisi ini dapat menyebabkan perilaku impulsif, pemberontakan, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Namun, perkembangan emosional remaja juga membawa dampak positif, terutama jika mereka mendapatkan dukungan dari lingkungan yang sehat. Dengan remaja dapat belajar mengelola emosinya dengan lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perkembangan emosional remaja menjadi sangat penting bagi orang tua, pendidik, serta konselor dalam membantu mereka melewati fase ini. Yang terakhir ada perkembangan sosial, di mana karakteristik perkembangan sosial pada masa remaja ditandai dengan meningkatnya intensitas interaksi dengan teman sebaya dan keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial tertentu. Tentunya pada tahapan ini remaja mulai mengalihkan perhatian sosialnya dari keluarga ke lingkungan pertemanan, di mana hubungan dengan teman sebaya menjadi lebih penting dibandingkan dengan hubungan dengan orang tuanya yang dia rasakan gitu. Remaja sering sekali menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-temannya dan menjadikan mereka sebagai sumber dukungan emosional serta tempat berbagi pengalaman gitu. Keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial tentu juga dapat mendorong remaja untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai kelompoknya. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa berdampak positif seperti meningkatkan keterampilan sosial, kepercayaan diri, dan kerjasama. Namun, tekanan kelompok sebaya juga dapat membawa dampak negatif seperti munculnya perilaku menyimpang atau konformitas terhadap hal-hal kurang baik seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan zat adiktif gitu. Yang selanjutnya ada perubahan dalam aspek sosial. Ini memiliki implikasi yang besar terhadap perkembangan kepribadian remaja. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, dan konselor untuk mendukung remaja dalam membangun hubungan sosial yang sehat serta membantu mereka memahami nilai-nilai positif dalam interaksi sosial, keterampilan sosial yang baik, mengelola tekanan sosial, serta membangun kemandirian yang seimbang antara kebutuhan individu dan tuntutan sosial. Nah, itu untuk karakteristik perkembangan pada remaja gitu. Selanjutnya, karakteristik perkembangan pada dewasa. Yang selanjutnya ada karakteristik perkembangan dewasa, di mana masa dewasa ini dimulai setelah remaja dan mencakup tahapan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Beberapa karakteristik utamanya, yang pertama adalah perkembangan fisik, di mana karakter perkembangan fisik pada masa dewasa ditandai dengan pencapaian puncak pertumbuhan dan stabilitas kondisi fisik. Pada dewasa awal sekitar usia 20-30 tahun, individu berada dalam kondisi fisik yang optimal dengan kekuatan dengan kondisi otot, kapasitas kardiovaskular, serta fungsi sensorik yang berada pada tingkat terbaiknya gitu. Sistem tubuh berfungsi secara efisien dan sebagian besar individu berada pada masa paling produktif dalam kehidupan mereka.
Seiring bertambahnya usia memasuki dewasa madya sekitar usia 40 sampai 60 tahun, terjadi perubahan terhadap perubahan bertahap dalam kondisi fisik. Beberapa tanda awal penuaan mulai muncul seperti berkurangnya elastisitas kulit, menurunnya massa otot, melambatnya metabolisme, serta kemungkinan muncul gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi atau penurunan kepadatan tulang. Meskipun perubahan ini bersifat alami, gaya hidup sehat, pola makan yang baik, serta olahraga yang teratur dapat membantu mempertahankan kondisi fisik yang optimal. Dan pada masa dewasa akhir di atas usia 60 tahun, tanda-tanda penuaan semakin nyata gitu. Penurunan fungsi sensorik seperti berkurangnya penglihatan dan pendengaran juga menjadi lebih umum. Selain itu, terjadi perlambatan dalam sistem saraf yang dapat mempengaruhi refleks dan daya ingat. Sistem imun juga cenderung melemah sehingga individu rentan terhadap penyakit. Meskipun demikian, perkembangan ilmu kesehatan dan pola hidup aktif dapat membantu individu lanjut usia ini tetap menjalani kehidupan yang sehat dan mandiri. Gitu. Perubahan fisik ini memiliki implikasi penting dalam aspek psikologis dan sosial individu, di mana pemahaman mengenai proses penuaan dapat membantu seseorang lebih siap menghadapi perubahan tersebut dengan sikap yang lebih positif. Gitu. Selain itu, bimbingan dan konseling berperan dalam membantu individu dewasa tersebut memahami dan mengelola perubahan fisik yang ia alami agar tetap dapat menjalani kehidupan dengan kualitas yang baik. Yang selanjutnya ada perkembangan kognitif. Pada masa dewasa, perkembangan kognitif ini ditandai dengan peningkatan kemampuan berpikir kompleks, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang lebih matang. Pada tahap ini, individu mengalami perkembangan dalam cara berpikir yang lebih fleksibel dan realistis dibandingkan dengan masa remaja. Mereka tidak hanya mengandalkan logika formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek emosionalnya dan pengalaman dalam kehidupan dalam mengambil keputusan gitu. Perkembangan kognitif pada dewasa juga mencakup peningkatan dalam berpikir reflektif dan integratif, di mana mereka lebih mampu melihat berbagai perspektif dalam menyelesaikan konflik serta memahami bahwa tidak semua masalah memiliki jawaban yang mutlak gitu. Bahwa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang kompleks dan berubah-ubah menjadi lebih baik seiring bertambahnya pengalaman hidup. Itu perkembangan kognitif pada usia dewasa. Kemudian ada perkembangan emosional. Pada dewasa khususnya ditandai dengan kematangan emosional, di mana kestabilan identitas diri dan peningkatan pengendalian diri pada individu dewasa cenderung lebih mampu mengelola emosinya. Mereka mampu mengendalikan emosinya dibandingkan pada mereka saat usia remaja gitu. Karena mereka lebih mengalami berbagai situasi hidup yang membentuk pola pikir dan reaksi emosional yang lebih stabil. Kematangan emosional dalam masa dewasa mencerminkan kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat. Mereka lebih mampu mengendalikan impulsivitas dan lebih cenderung mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum bertindak. Hal ini sejalan dengan teori Erikson terhadap tahapan intimasi dan isolation gitu, di mana individu dewasa mulai membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain, baik dalam hubungan romantis, hubungan persahabatan, maupun kehidupan sosial yang lebih luas gitu.
Peningkatan pengendalian diri juga menjadi ciri khas perkembangan emosional pada usia dewasa. Individu lebih mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan hidup, baik dalam aspek pekerjaan, keluarga, maupun hubungan sosial. Mereka juga lebih mampu menoleransi stres dan menghadapi konflik dengan pendekatan yang lebih tenang serta solutif gitu. Meskipun secara umum individu dewasa memiliki kestabilan dalam emosional yang lebih baik gitu dibandingkan remaja, tantangan emosional tetap ada gitu, terutama saat menghadapi perubahan besar dalam kehidupan seperti pernikahan, memiliki anak, perubahan karir atau berperan dalam membantu individu dewasa dalam mengembangkan strategi. Nah, oleh karena itu bimbingan dan konseling dapat mengelola emosi, dapat berperan dalam membantu individu dalam mengembangkan strategi pengelolaan emosi yang sehat, eh, meningkatkan ketahanan mental serta membangun hubungan interpersonal yang harmonis. Dan yang terakhir ada perkembangan sosial, khususnya pada masa dewasa. Ditandai dengan peran yang semakin kompleks dalam keluarga, pekerjaan, serta lingkungan sosial yang luas. Pada tahapan ini, individu mulai membangun hubungan yang lebih stabil dan mendalam dengan khususnya dengan pasangan, keluarga, teman, serta rekan kerja. Mereka juga berusaha mencapai keseimbangan antara tanggung jawab pribadi, profesional, dan sosial. Dalam keluarga, individu dewasa menjalankan berbagai peran seperti menjadi pasangan hidup, orang tua, anggota keluarga yang bertanggung jawab, gitu. Mereka dihadapkan pada tuntutan untuk membangun komunikasi yang efektif, membesarkan anak, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Keberhasilan dalam membangun hubungan keluarga yang sehat sangat bergantung pada keterampilan interpersonalnya, rasa empatinya, serta kemampuan mengolah konflik dengan bijaksana. Gitu. Di dunia kerja, individu dewasa mulai meniti karir gitu, mencapai kestabilan ekonomi dan mengembangkan identitas profesionalnya gitu. Pada tahapan ini, mereka berusaha mencapai kepuasan dalam pekerjaan, menghadapi tantangan di lingkungan kerja serta menyeimbangkan antara kehidupan profesional dan pribadinya. Hubungan sosial dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan menjadi semakin penting dalam menentukan keberhasilan karirnya. Selain itu, hubungan sosial dengan teman sebaya dan komunitas semakin berkembang. Individu dewasa sering terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, organisasi, dan kelompok yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai mereka gitu. Peran sosial ini memungkinkan mereka untuk memperoleh dukungan emosional, memperluas jaringan sosial, serta memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, seiring bertambahnya usia, individu dewasa juga mulai mengalami perubahan dalam pola interaksi sosialnya, khususnya pada masa dewasa media dan lanjut. Lingkup sosial menyempit gitu karena perubahan dalam pekerjaan, kesehatan, dan peran keluarga. Namun hubungan yang berkualitas tetap menjadi faktor penting dalam kesejahteraan emosional. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling dapat membantu individu dewasa dalam mengelola perubahan sosial ini, memperkuat keterampilan komunikasi, serta mengembangkan strategi untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Nah, dan untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Adit.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif psikologi dalam perkembangan. Dalam psikologi perkembangan, masa remaja dan dewasa memiliki tantangan unik yang berkaitan dengan identitas, kemandirian, serta hubungan sosial. Beberapa teori perkembangan yang berpengaruh dalam memahami tahapan ini antara lain yaitu ada teori Erikson, teori Piaget, dan teori Levinson yang masing-masing memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana individu berkembang di setiap fase kehidupan. Yang pertama ada teori perkembangan psikososial Erikson. Erik Erikson ini mengemukakan teori perkembangan psikososial yang menjelaskan bahwa individu melewati serangkaian tahapan perkembangan dengan krisis atau konflik yang harus diselesaikan dalam konteks remaja dan dewasa. Itu terdapat dua tahap. Yang pertama ada remaja, yaitu identity versus role confusion. Pada tahap ini, individu berusaha menemukan identitas diri mereka. Mereka mengeksplorasi nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup mereka. Jika berhasil, mereka akan memperoleh rasa identitas yang kuat. Tetapi jika gagal, mereka dapat mengalami kebingungan peran. Lalu ada yang kedua, dewasa awal, intimacy versus isolation. Pada tahap ini, individu mulai mencari hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain. Mereka yang berhasil akan mampu membangun hubungan intim dan penuh komitmen, sedangkan mereka yang gagal itu dapat mengalami isolasi sosial dan kesepian. Lalu yang kedua ada teori perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget ini mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menggambarkan bagaimana individu itu berpikir dan memahami dunia seiring bertambahnya usia. Pada masa remaja dan dewasa, tahap perkembangan yang dominan itu adalah yang pertama ada tahap operasional formal, yang kedua ada tahap operasional formal, yaitu dimulai dari anak remaja yang usianya 12 tahun ke atas. Remaja ini tuh mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Mereka dapat memecahkan masalah secara hipotesis dan mempertimbangkan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada perkembangan kognitif pada dewasa. Piaget ini tidak mengembangkan teori khusus untuk masa dewasa, tapi beberapa psikolog setelahnya mengusulkan konsep post-formal thinking, di mana individu dewasa mulai berpikir lebih fleksibel, reflektif, dan realistis dalam menghadapi tantangan kehidupan. Lalu yang ketiga ada teori perkembangan kehidupan Levinson. Daniel Levinson mengembangkan teori Seasons of Life yang menjelaskan bahwa perkembangan individu itu dipengaruhi oleh tahapan kehidupan dan perubahan sosial. Dalam fase remaja dan dewasa, periode pentingnya itu meliputi yang pertama ada transisi menuju dewasa, yaitu 17 sampai 22 tahun. Di sini individu mulai meninggalkan ketergantungan pada keluarga dan merancang kehidupan mandiri. Lalu ada masa dewasa awal. Tadi transisi, sekarang yang kedua ada masa dewasa awal, di mana itu umur 22 sampai 45 tahun. Itu individu membangun karir, membentuk keluarga. Kalau yang tadi yang transisi itu dia merancang, masih membentuk rancangan. Kalau ini dia sudah mulai membentuk keluarga dan menetapkan identitas sosialnya dalam masyarakat gitu. Lalu yang ketiga ada dewasa madya, di mana dia dari umur 45 sampai 60 tahun. Di sini individu mulai melakukan refleksi terhadap pencapaian hidupnya dan bersiap menghadapi transisi untuk usia lanjut.
Lalu bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan untuk memahami perkembangan remaja dan dewasa secara komprehensif? Terdapat beberapa pendekatan utama yang dapat digunakan, yaitu ada pertama pendekatan psikososial, lalu ada pendekatan kognitif, dan juga ada pendekatan neurobiologis. Nah, setiap pendekatan itu memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana individu tumbuh dan berubah dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada pendekatan psikososial. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu berkembang dalam konteks sosial dan emosional. Teori Erik Erikson dalam perkembangan psikososial menjelaskan bahwa individu itu mengalami serangkaian tahap perkembangan yang masing-masing memiliki krisis yang harus diselesaikan. Ada beberapa tahap. Yang pertama masa remaja dan masa dewasa. Masa remaja itu ada, tadi sudah dijelaskan ya, yang identity versus role confusion. Lalu ada masa dewasa, intimacy versus isolation, dimana ketika mereka berhasil, mereka akan mencapai ketika remaja itu berhasil, dia akan mencapai menemukan identitasnya. Tapi kalau misalnya dia gagal, dia akan kebingungan dengan siapa dia gitu, apa yang dia lakukan gitu. Lalu ada masa dewasa, intimacy versus isolation, dimana nanti ketika dia berhasil dalam tahap ini, dia akan mengembangkan hubungan keluarga dengan pasangan. Tapi kalau misalnya dia gagal dalam hubungan itu, dia akan menyebabkan isolasi dan kesepian gitu. Yang kedua ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini berfokus pada bagaimana individu berpikir, memproses informasi, serta mengambil keputusan seiring bertambahnya usia. Terus lalu ada dari Jean Piaget juga, tadi yang pendekatan kognitif itu ada operasi formal. Dalam teori perkembangan kognitif mengidentifikasikan bahwa remaja berada pada tahap operasi formal, di mana mereka mulai berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Yang remaja itu mampu mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam mengambil keputusan. Mereka mulai mengembangkan pemikiran idealis dan kritis terhadap norma sosial. Lalu pada masa dewasa, pemikiran yang berkembang lebih kompleks dengan adanya pemikiran postformal, di mana individu mulai berpikir lebih fleksibel, kontekstual, dan realistis dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jadi pada masa dewasa, pemikiran berkembang itu lebih kompleks dengan adanya pemikiran postformal, di mana individu mulai berpikir lebih fleksibel, kontekstual, dan realistis dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya ada pendekatan neurobiologis. Pendekatan ini menyoroti bagaimana perkembangan otak mempengaruhi perilaku, emosi, dan kemampuan berpikir individu. Penelitian neurobiologis juga menunjukkan bahwa pengalaman dan pembelajaran sepanjang hidup dapat mempengaruhi plastisitas otak, yang memungkinkan individu untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Pada masa remaja, di pendekatan neurobiologis ini, otak masih dalam proses perkembangan, terutama di area prefrontal cortex, yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian emosi. Oleh karena itu, remaja cenderung impulsif dan mudah terpengaruh oleh emosi serta tekanan sosial. Lalu ketika masa dewasa, otak telah mencapai kematangan penuh, yang memungkinkan individu untuk berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, serta mengambil keputusan berdasarkan pengalaman hidup. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Teh Dila. Dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya.
pendekatan yang bisa dilakukan. Yang kedua, itu ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif tersendiri itu lebih berfokus pada cara kita berpikir, memproses informasi, dan mengambil keputusan seiring dengan bertambahnya usia. Menurut Jean Piaget, seorang ahli psikologi, itu menjelaskan bahwa remaja berada pada tahap yang disebut operasi formal. Jadi di tahap ini, remaja mulai bisa berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Dengan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, remaja sendiri itu mampu melihat masalah dari berbagai sisi. Dan itu dirasakan oleh saya sendiri pada saat masa remaja, duduk di bangku SMA. Saya dan rekan-rekan saya itu sering berdiskusi tentang isu-isu sosial seperti lingkungan. Dalam diskusi tersebut, saya banyak sekali belajar untuk mendengarkan dan bisa untuk menerima berbagai pendapat yang berbeda dari teman-teman saya. Di situ saya mempertimbangkan argumen mereka. Hal ini mengajarkan saya memahami bahwa ada banyak cara untuk melihat suatu masalah dari berbagai sisi, bukan hanya dari sudut pandang saya sendiri. Kemudian mengembangkan pemikiran idealis dan kritis. Pada masa remaja itu mulai mempertanyakan norma-norma sosial dan berpikir tentang apa yang seharusnya terjadi. Saya ingat saat mengikuti dulu kegiatan OSIS di sekolah, saya dan rekan-rekan anggota OSIS lainnya itu sering membahas masalah tentang diskusi tentang keadilan sosial. Saya ingat di situ saya mulai bisa berpikir kritis tentang isu-isu seperti apa itu kesetaraan dan hak asasi manusia. Ini membuat saya lebih peka terhadap ketidakadilan di sekitar saya dan mendorong saya untuk berkontribusi dalam perubahan positif tersebut. Jadi memang benar ketika kita memasuki masa dewasa gitu, cara berpikir kita menjadi lebih kompleks. Di sini pemikiran kita berkembang menjadi apa yang disebut pemikiran post formal. Ini berarti kita mulai berpikir lebih fleksibel dan realistis dalam menghadapi tantangan hidup. Pemikiran fleksibel dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang tidak terduga gitu tersebut. Misalnya berdasarkan pengalaman saya, dan ketika saya mulai beranjak dewasa dan mulai bekerja gitu, saya menyadari bahwa tidak semua hal itu harus berjalan sesuai dengan rencana. Saya harus belajar untuk bisa menerima hal tersebut, mulai beradaptasi dengan perubahan, dan mencari solusi yang sesuai dengan konteks yang ada. Ini mengajarkan banyak hal, bahwa saya terkadang memang kita perlu menyesuaikan cara berpikir kita menghadapi tantangan agar sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jadi dengan menghadapi tantangan hidup sebagai orang dewasa, itu kita sering menghadapi berbagai tantangan dalam
pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Berdasarkan pengalaman, saya juga pernah mengalami masa sulit, yaitu ketika saya dulu pernah bimbang antara harus pindah kota karena untuk pekerjaan ataukah harus tetap menetap di pekerjaan sebelumnya. Hal tersebut juga hal yang cukup sulit dalam mengambil keputusan yang besar. Jadi dalam situasi tersebut saya harus mempertimbangkan banyak faktor seperti keluarga, karir, dan kesejahteraan pribadi, karena pasti suasana, lingkungan, adaptasi baru itu akan terjadi lagi. Jadi di sini kita juga perlu mempertimbangkan. Dengan pemikiran yang realistis dan fleksibel itu membantu saya membuat keputusan yang tepat dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Jadi dengan pendekatan kognitif ini, kita dapat memahami bagaimana cara kita berpikir, kita berkembang seiring berjalannya waktu, dan bagaimana pengalaman hidup itu membentuk cara kita memproses informasi dan mengambil keputusan. Yang ketiga, pendekatan yang bisa dilakukan yaitu pendekatan neurobiologis. Untuk pendekatan neurobiologis sendiri itu menekankan bagaimana perkembangan otak memengaruhi perilaku, emosi, dan kemampuan berpikir kita. Bagaimana ini terjadi pada masa remaja dan dewasa. Yang pertama, perkembangan otak pada masa remaja. Jadi pada masa remaja, otak kita itu masih dalam proses perkembangan. Jadi terutama di bagian yang disebut prefrontal cortex. Bagian ini sangat penting untuk mengambil keputusan dan pengendalian emosi. Jadi pengalaman saya saat remaja, saya seringkali bertindak labil dan impulsif. Dulu sempat pada masa remaja, saya pernah ikutan mengambil keputusan yang salah bersama rekan-rekan saya. Hal itu berdampak buruk pada studi saya gitu. Saya merasa terpengaruh oleh teman-teman sebaya dan ajakan teman-teman, dan karena cara berpikir kita belum stabil dan masih labil gitu, tanpa mempertimbangkan apa konsekuensinya, hukumannya, dan apa yang akan terjadi selanjutnya, itu tidak terpikirkan. Jadi contoh bagaimana otak yang belum sepenuhnya matang itu dapat membuat kita lebih rentan terhadap tekanan sosial dan emosi. Kemudian kematangan otak pada masa dewasa. Nah, ketika kita memasuki masa dewasa, otak kita telah mencapai kematangan yang lebih baik daripada masa remaja. Jadi ini memungkinkan untuk kita berpikir lebih rasional dan mengendalikan emosi yang lebih baik. Saya juga merasakan perbedaan ini ketika saya mulai bekerja dan beranjak dewasa gitu. Dalam situasi yang menegangkan, seperti awal-awal bekerja, masih ragu, masih takut, tapi dengan seiring berjalannya waktu, pembelajaran, terus mau belajar gitu, dan saya bisa mengatasi hal tersebut.
Jadi saya bisa lebih tenang dan membuat keputusan yang lebih baik dibandingkan saat saya pertama kali masuk kerja pada masa remaja gitu. Jadi saya belajar tidak terburu-buru dan mempertimbangkan semua opsi sebelum mengambil tindakan. Kemudian plastisitas otak. Penelitian menunjukkan bahwa otak kita tetap plastis. Artinya bisa berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Pengalaman dan pembelajaran baru dapat mempengaruhi cara otak kita berfungsi. Misalnya, ketika saya mempelajari keterampilan baru, hal-hal baru, saya merasakan perubahan dan cara saya berpikir dan berkonsentrasi itu menjadi lebih meningkat dan lebih fokus, lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun kita sudah dewasa, kita masih bisa belajar dan berkembang, baik secara kognitif maupun emosional. Dengan pendekatan neurobiologis ini, kita bisa lebih memahami bagaimana perkembangan otak memengaruhi perilaku dan keputusan kita di berbagai tahap kehidupan. Ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin membuat kesalahan di masa lalu atau di masa remaja gitu, kita masih memiliki banyak sekali kesempatan untuk terus belajar dan tumbuh seiring berjalannya waktu. Baik, materi selanjutnya yaitu implikasi layanan bimbingan dan konseling. Implikasi layanan bimbingan dan konseling pada masa remaja. Layanan bimbingan dan konseling untuk masa remaja sangat penting karena masa remaja adalah proses transisi yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Di sini ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan. Yang pertama, memberikan konseling tentang identitas diri dan pengelolaan emosi. Masa remaja itu seringkali mengalami kebingungan tentang siapa diri mereka dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Jadi, melalui layanan bimbingan dan konseling, konselor itu dapat membantu mereka memahami dan menerima diri mereka sendiri serta dalam mengelola dan mengontrol emosi yang seringkali berubah-ubah gitu, tidak stabil. Jadi hal ini biasanya terjadi pada seorang remaja yang merasa tertekan. Biasanya karena adanya perbandingan dengan teman-teman, saudara, maupun orang lain. Jadi tugas kita sebagai konselor itu dapat membantu mendorong mereka menemukan kelebihan atau nilai dan keunikan tersendiri pada diri mereka sendiri gitu. Karena yang berbeda itu indah gitu dan istimewa. Jadi biar mereka itu bisa mencintai diri mereka sendiri dan lebih percaya diri ke depannya. Kemudian yang kedua itu membantu dalam pengambilan keputusan akademik dan karir. Pada masa remaja itu memang seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit terkait pendidikan dan karir. Jadi dengan layanan bimbingan dan konseling yang tepat, mereka dapat mengeksplorasi minat dan bakat mereka serta memahami berbagai jalur pendidikan yang tersedia agar mereka tidak bingung dalam mengambil atau memilih jurusan. Jadi kita dapat memberikan evaluasi untuk mendukung minat dan potensi yang dimilikinya.
Kemudian yang ketiga itu mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal. Keterampilan sosial ini sangat penting bagi remaja untuk berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, maupun orang-orang yang kelak akan mereka temui di masa depan gitu. Jadi melalui layanan bimbingan dan konseling, mereka dapat belajar cara berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang sehat, terus mengatasi konflik yang mungkin akan mereka hadapi di masa yang akan datang, sehingga mereka bisa jauh lebih percaya diri. Kemudian yang keempat itu menangani masalah tekanan dari teman sebaya dan kesehatan mental. Nah, ini seringkali terjadi, tekanan dari teman sebaya itu menjadi beban berat tersendiri bagi remaja gitu. Jadi dengan layanan bimbingan dan konseling itu dapat memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara tentang pengalaman mereka gitu, dan menemukan cara untuk menghadapinya, dan agar mereka bisa untuk mengatasi hal tersebut. Jadi itu sangat penting. Kemudian kesehatan mental itu juga tidak kalah penting, karena jika kesehatan mental mereka itu mengalami kecemasan atau depresi, itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Biasanya kesehatan mental atau kecemasan yang berlebih dan depresi ini biasanya dirasakan atau dialami oleh remaja yang dulunya punya trauma atau pengalaman buruk di masa lalu, dan kita sebagai konselor itu dapat membantu dengan memberikan strategi untuk mengatasi situasi tersebut agar mendapatkan dukungan yang memang mereka perlukan. Kemudian ini ada implikasi layanan bimbingan dan konseling pada masa dewasa. Bimbingan dan konseling pada masa dewasa juga memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Di sini ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu bantuan dalam menghadapi stres pekerjaan dan kehidupan keluarga. Jadi karena banyak orang dewasa yang merasa tertekan karena tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Dengan layanan bimbingan dan konseling itu dapat membantu mereka mengelola stres dan menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Kemudian yang kedua itu dukungan dalam pengambilan keputusan terkait karir dan hubungan sosial. Karena di masa dewasa ini sering dihadapkan pada keputusan penting dalam karir dan hubungan. Dalam layanan bimbingan dan konseling, mereka dapat bisa mengevaluasi pilihan yang ada dan membuat keputusan yang lebih baik. Kita dapat dibantu untuk menganalisis pro dan kontra dari keputusan tersebut dan mengarahkan mereka untuk mengambil keputusan terbaik gitu. Kemudian yang ketiga itu konseling untuk mengatasi kecemasan, depresi, dan isu psikologis lainnya. Jadi masalah kesehatan mental itu tidak mengenal usia. Dewasa juga dapat mengalami kesehatan mental dan depresi yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Jadi dengan bimbingan konseling itu dapat memberikan dukungan dan strategi untuk mengatasi masalah ini. Kemudian
Yang keempat, bimbingan dalam menghadapi perubahan peran sosial dan tanggung jawab ekonomi. Di seiring bertambahnya usia, peran sosial dan tanggung jawab ekonomi seorang itu dapat berubah, bahkan lebih meningkat daripada sebelumnya gitu. Jadi dalam bimbingan dan konseling itu dapat membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan merencanakan kedepannya agar lebih baik lagi. Jadi dengan pendekatan yang tepat, bimbingan dan konseling dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh remaja dan dewasa dalam menghadapi tantangan hidup mereka. Kesimpulan dari materi karakteristik perkembangan remaja dan dewasa serta implikasinya dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu perkembangan remaja dan dewasa itu merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai aspek termasuk fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Jadi masa remaja itu mengalami perubahan yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan seperti pencarian identitas diri, peningkatan pemikiran abstrak, serta pengaruh besar dari lingkungan sosial. Sementara itu, masa dewasa ditandai dengan stabilisasi identitas, yaitu kematangan emosional dan cara berpikir, dan peningkatan tanggung jawab dalam kehidupan pribadi serta profesional. Jadi dengan dukungan yang tepat, mereka dapat mencapai potensi maksimalnya dan bisa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami tentang karakteristik perkembangan remaja dan dewasa serta implikasinya dalam layanan bimbingan dan konseling. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kami sangat menghargai masukan dan pendapat dari kalian semua. Kami akan berusaha dan siap dengan sebaik mungkin menjawab pertanyaan kalian di grup chat Google Classroom. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.